Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi saya katakan bahwa hari Minggu ini merupakan hari komunikasi sosial sedunia yang ke-58. Dan Bapak Suci memberikan pesan dengan judul Kecerdasan Artifisial dan Kebijaksanaan Hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat suatu realita yang kita alami sehari-hari, dan apa yang kita ketahui tentang kemajuan teknologi komunikasi, benar-benar sungguh luar biasa dan sungguh mempengaruhi hidup manusia di zaman ini. Anda bisa membayangkan apa yang dikatakan oleh Asosiasi Penyelenggara Pelayanan Internet di Indonesia. Dikatakan bahwa 220 juta lebih pengguna internet. Berarti yang tidak menggunakan hanya anak-anak kecil. Padahal kita tahu anak SD pun sudah memakai HP. Ya. Nah, lalu komunikasi yang dibangun bukan lagi tatap muka, tapi menatap HP. Nah, maka dari itu kalau Paus Fransiskus mengatakan kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi, intinya kalau manusia itu berkomunikasi pertama-tama, dan ini yang paling penting adalah sungguh apa yang ada di dalam diri manusia itu sendiri,
yakni hati. Anda bisa membayangkan kalau kita hanya serba HP. Komunikasi lewat teknologi komunikasi yang semakin modern itu. Mungkin kita tidak akan pernah berjumpa satu sama lain. Karena cukup menggunakan HP. Seharusnya, dan ini yang seringkali dan memang saya hayati, kalau kita menggunakan media-media sosial atau HP dan sebagainya, pertama-tama adalah menjauh, yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi akrab. Seharusnya terjadi begitu. Tetapi apakah demikian? Bisa jadi yang jauh semakin jauh, dan yang dekat semakin jauh juga. Karena seringkali walaupun berhadapan pun pakai HP berkomunikasi. Nah, lalu bagaimana Paus mensikapi ini? Beliau mengatakan, segala bentuk refleksi harus dimulai dari hati. Kalau tidak, resikonya manusia bisa kaya di bidang teknologi, tetapi miskin dalam kemanusiaan. Kemudian juga dia mengatakan, di atas segalanya, hati adalah tempat terdalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Kalau warta Injil yang kita dengar pada hari ini, Tuhan Yesus berdoa, kita diingatkan bahwa doa itu adalah bentuk komunikasi antara manusia dengan Allah. Nah, bentuk komunikasi kita dengan Allah lewat doa, tentu saja ini akan membawa kita semakin mendalam keyakinan iman kita. Lalu yang harus disadari adalah ketika kita berbicara dengan HP umpamanya atau melalui email dan sebagainya yang melalui internet, kita membutuhkan kuota. Berarti apa? Kita membutuhkan biaya. Apakah Anda memperhatikan anak-anak zaman sekarang, terutama yang remaja? Mereka bermain, tidak ke lingkungan-lingkungan, tetapi justru berselancar di media sosial. Lalu yang dibutuhkan adalah kuota, berarti membutuhkan biaya. Mereka tahan tidak jajan daripada tidak main HP. Ya. Itu kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya bisa menganalogikan yang namanya kuota itu sama dengan atau mirip dengan doa. Kalau kuota itu membutuhkan biaya, tetapi kalau doa itu membutuhkan percaya. Mengapa? Kalau kita berdoa tanpa percaya, untuk apa kita berdoa? Kalau kita memohon kepada Allah lewat doa, tapi tanpa adanya kepercayaan, sekali lagi, untuk apa kita berdoa? Nah, percaya yang bagaimana? Percaya bahwa kalau kita berdoa, Allah itu mendengar. Allah kita itu tidak budek. Ya. Allah kita itu maha mendengar. Sehingga keyakinan kita, kalau kita berdoa, Allah pasti mendengar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Allah itu tidak sekedar mendengar, tetapi mengabulkan apa yang kita minta. Kita harus yakin itu. Kalau nggak yakin, untuk apa saya meminta? Karena tidak dapat apa-apa. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kita perlu bertanya, apa yang perlu kita minta? Sesuatu yang kita butuhkan
atau yang sungguh-sungguh hanya sekedar aku senang. Anda bisa bertanya terhadap diri sendiri masing-masing. Selama ini aku minta yang saya butuhkan atau yang saya sukai. Kalau yang saya butuhkan, apakah benar-benar saya butuhkan? Mengapa? Karena Allah itu maha tahu siapa diri kita dan apa kebutuhan kita. Maka dari itu, kalau kita sungguh sadar bahwa seringkali kita merasa doa-doa kita kok tidak terkabul, permasalahannya bukan Allah tidak mengabulkan, tetapi yang menjadi masalah adalah seperti yang tadi saya katakan, apakah benar saya membutuhkan seperti yang Allah sendiri melihat bahwa benar itu dibutuhkan oleh si A, si B, si C. Mengapa? Kita mendengar apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Barang siapa atau siapa saja yang mengetuk akan dibukakan pintu. Siapa yang mencari akan mendapat. Lalu kemudian diungkapkan kalau ada seorang anak minta roti, lalu diberi apa? Tetapi kemudian Allah mengatakan, Tuhan Yesus, yang terpenting adalah ketika Yesus mengatakan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang sungguh-sungguh bisa memberikan sesuatu pencerahan di dalam diri kita, apakah benar-benar yang kita minta itu sesuatu yang berguna, yang memang sungguh saya butuhkan. Karena Roh Kudus, di mana minggu depan kita akan merayakan hari raya Pentakosta, kita memohon karunia Roh Kudus. Roh Kudus itu berasal dari Allah. Tentu saja Roh Kudus itu akan membimbing manusia. Itulah sebabnya kita memohon di dalam novena Pentakosta, karunia-karunia Roh Kudus. Nah, kalau kita mendapat pencerahan dari Roh Kudus, berarti kita bisa berpikir apa yang saya butuhkan benar-benar seperti apa yang dilihat oleh Allah sendiri memang kita membutuhkan. Maka Roh Kudus itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sehingga, saudara terkasih, sebenarnya dalam doa, pertama-tama kita harus mencari kehendak Allah. Bagaimana mencari kehendak Allah? Seringkali orang mengatakan, kalau berdoa itu harus begini, begitu. Tetapi ada orang yang mengatakan bahwa berdoa itu cukup hening. Atau yang sering disebut doa hening. Hening dalam arti apa? Merenungkan sabda Tuhan dan mencari apa yang dikehendaki Tuhan di dalam sabda itu sendiri. Baru kemudian kalau kita menemukan apa yang dikehendaki Tuhan, mintalah yang dikehendaki Tuhan itu terjadi atas diri kita. Saya kok yakin pasti akan dikabulkan Tuhan. Kita ingat Bunda Maria, dalam fiatnya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kita ingat Tuhan Yesus ketika menderita, dia berdoa. Bila ini terjadi, piala ini jangan menimpakan di dalam dirinya, artinya salib. Tetapi jadilah kehendakmu. Dan besoknya dia mati di salib. Dari pengalaman rohani ini jelas mengingatkan kita semua bahwa kalau kita sungguh mau berdoa, carilah dulu kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, carilah dulu kerajaan Allah, yang lain akan ditambahkan. Nah, sehingga saudara terkasih menjadi jelas bagi kita. Apa yang kita ungkapkan pertama-tama berdasarkan dari apa yang keluar dari hati kita, dan sungguh-sungguh seperti yang dikatakan oleh Bapak Paus dalam pesannya di sini, semuanya itu berdasar dan berpusat pada hati. Dikatakan juga kemudian, kita semua
dipanggil untuk tumbuh bersama dalam kemanusiaan dan sebagai manusia. Sadarilah, kebersamaan itu terjadi antar kita dan antar kita bersama Allah. Nah, dengan demikian jelas akhirnya bahwa kita memang diharapkan harus selalu berkomunikasi. Tetapi bukan pertama-tama soal alat komunikasi. Tetapi bagaimana kita berkomunikasi dari hati ke hati. Maka perjumpaan itu menjadi sesuatu yang penting. Kita tidak boleh berkomunikasi dibatasi dengan alat-alat komunikasi. Lalu, saudara terkasih, demikian juga komunikasi kita tidak dengan antar sesama, tetapi komunikasi dengan Allah. Seperti yang tadi saya uraikan, bahwa kita berkomunikasi dengan Allah lewat doa-doa kita. Maka dari itu pertanyaan untuk sekarang dan masa depan, kata Paus dalam pesannya, terkait dengan semua hal yang sudah disampaikan, sejumlah pertanyaan muncul secara alamiah. Bagaimana kita menjaga profesionalisme dan martabat para pekerja di bidang informasi dan komunikasi, serta martabat para penggunanya di seluruh dunia. Bagaimana kita memastikan interoperabilitas atau yang dimaksudkan kemampuan 2 atau lebih sistem platform untuk bertukar data, informasi, dan menggunakannya. Karena apa? Kalau kita sudah menggunakan data-data di dalam dunia digital, seolah-olah manusia itu dihitung hanya soal nomor, soal kode, bukan lagi martabatnya sebagai manusia. Bagaimana kita memberdayakan bisnis yang mengembangkan platform digital sebagai tanggung jawab mereka dalam kaitannya dengan konten dan iklan sebagaimana dilakukan para editor di media tradisional. Bagaimana kita membuat makin transparan kriteria yang memandu operasi-operasi algoritma dalam proses indeks atau indexing dan penghapusan indeks atau de-indexing, serta untuk mesin pencari yang mampu membesarkan atau membatalkan individu-individu dan opini-opini, sejarah dan budaya. Karena semuanya itu bisa ditemukan dalam dunia digital, tetapi semuanya itu juga bisa dihapus, bisa juga diubah. Itulah yang kemudian yang beredar, yang seringkali kita katakan dengan istilah hoax. Hal ini sungguh-sungguh membahayakan, maka Paus juga berpesan, dengan kemajuan ilmu teknologi ini ada segi positif, tetapi banyak juga segi negatif. Maka yang penting apa? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan hati kita masing-masing sebagai manusia. Menggunakan itu untuk apa? Kebaikan atau justru kebalikannya. Maka dari itu saudara terkasih, umpamanya saja, pemilu sudah selesai. Tapi kalau kita ingat yang namanya perang media, entah itu benar, entah itu tidak, apakah itu hoax, apakah itu benar-benar yang jujur, kita tidak tahu lagi. Semuanya itu apa? Membingungkan. Nah, persoalan kemudian yang muncul dalam pesan Bapak Paus ini adalah etika. Kebijaksanaan itu selalu berhubungan dengan etika manusia. Bagaimana menggunakan dan bagaimana kita apakah mempunyai tujuan-tujuan yang baik di dalam diri kita dalam penggunaan alat-alat media itu. Maka marilah saudara terkasih, sadar akan kenyataan semacam itu, kita seperti yang dikatakan oleh Bapak Paus Fransiskus ini, hendaknya kita mau menggunakan segala sesuatu itu berdasarkan kebijaksanaan hati untuk tumbuh dan berkembang menuju pada komunikasi yang sungguh-sungguh manusiawi. Janganlah kita mendewa-dewakan hal-hal yang disebut artifisial itu. Ingat menara Babel.
Intinya apa? Manusia ingin seperti Tuhan. Akhirnya hancur. Demikian juga kita. Kalau kita menyadari apa yang kita pakai itu akan membuat kita seolah-olah segala sesuatu bisa bertanya lewat internet. Artinya apa? Tuhan semakin lama semakin tersingkirkan. Tanpa direnungkan, tanpa direfleksikan lagi, kita akan menggeser kedudukan Allah. Dan ingat, dan ini yang menjadi pesan yang kemudian secara umum kita harus hati-hati dengan yang namanya gerakan. Gerakan yakni gerakan yang disebut gerakan baru yang mau berpikir seolah-olah manusia itu bisa menjadi segala-galanya. Ya. Kalau manusia segala-galanya berarti tidak lagi membutuhkan iman, tidak lagi membutuhkan Tuhan, yang penting kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, apakah memang tujuan kita beriman seperti itu? Saya pikir tidak. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, kita kembali pada harkat dan martabat kita. Pertama-tama, kita diciptakan secitra dengan Allah. Berarti kita diberi kemampuan-kemampuan sungguh-sungguh untuk menggambarkan bagaimana Allah itu yang maha kasih. Karena kita diciptakan dengan alasan Allah mencintai manusia, bukan Allah mau membenci manusia. Maka yang kita perjuangkan tidak lain, kita juga harus mengasihi sesama maupun mengasihi Allah itu sendiri. Apakah ini hal yang bisa kita lakukan? Kita bukan soal mampu atau tidak mampu, sekali lagi ini soal kita mau atau tidak mau. Apakah kita mau menjadi orang yang sungguh beriman, yang sungguh-sungguh menggunakan hati kita sebagai pusat kemanusiawian kita, sehingga kita bisa memuji dan memuliakan Allah lewat doa, sungguh-sungguh menjadi suatu pujian yang sungguh-sungguh kita butuhkan, baik bagi kita maupun bagi Allah itu sendiri, karena Allah dipuji oleh manusia yang merupakan ciptaannya. Amin.